enaknya diskusi ini aplikatornya datang. Jangan kemudian aplikator konferensi pers Bang Menteri. Janganlah, ayo. Masih kalian punya data, buka. Oke? Jangan telepon Adian, kita ketemu berdua aja Bang. Ngapain? Emang kita pacaran? Kalau kita mau adu data terbuka gini. Nah, oke, datanya, data kita, teman-teman wartawan ada, kita buka. Ada pengamat ekonomi, hitung bareng-bareng. Itu enak. Itu loh. Tapi sepertinya Kementerian Perhubungan lebih suka konferensi pers dengan aplikator. Mungkin restorannya lebih jelas. Karena sampai sekarang saya belum lihat nih Kementerian Perhubungan konferensi pers dengan driver. Kalau mau fair, bikin dong konferensi pers dua-duanya. Iya dong. Ini kan enggak. Itu loh. Nah ini juga yang saya bilang, kok ada aroma lain di sini. Nah lalu kita mau cerita apa? Batalnya pertemuan raker kemarin. Undangan raker disampaikan pada kita, kemarin tanggal berapa ya? 20. Raker itu tanggal berapa? 26. Undangan itu sampai pada kita tanggal 25 jam 18.30, kira-kira segitu. Undangan bahwa akan ada rapat kerja dan menteri secara formal disampaikan tanggal 25 jam 18.30. Oke? Karena sudah ada undangan, kita baca-baca, lalu kita tidur pulas. Kita bangun pagi dan jam 11.30 dibatalkan. Bukan dibatalkan, menteri disakatakan tidak datang dan cuma diwakili wamennya saja. Dari ngundang sampai batal itu dari jam 18.30 sampai jam 11.30. Ini kita bercanda nih hidup kita nih. Itu loh. Kok bisa? Lembaga negara diundang mengatakan datang, kita anggota DPR Komisi 5 diundang untuk hadir jam 18.30, undangannya keluar di grup WhatsApp kita, lalu jam 11 besoknya dibatalin. Ini kita serius gak sih sedang bernegara? Saya tidak persoalkan. Sedang menerima Pak Presiden silahkan, tapi jangan begitu dong. Itu loh. Karena ternyata surat bahwa Pak Menteri Perhubungan sedang izin berjalan dengan Presiden itu, kalau tidak salah tanggal 23 surat. Beberapa hari sebelumnya. Lalu ada apa sebenarnya kita ini? Ada apa gitu loh. Tanggal 23 sudah ada pemberitahuan dari Kemensesnek bahwa tidak datang karena menemani Presiden. Betul nggak? Oke. Tanggal 24 baru kita diundang. Tanggal 25 kita diundang. Tanggal 26 dibatalin. Nah, lalu mau cerita apa? Mau lebih dalam lagi? Atau mau apa? Itu loh. Nah, melalui forum kita ini, forum apa nih namanya? Apa? Forum legislasi, wartawan, itulah pokoknya. Oke? Nah, sampaikan pada mereka, saya menantang mereka diskusi terbuka. Ayo, terbuka ya. Jangan diskusi sama Pak Menteri, diskusi sama Pak Adian, berdua-berdua. Semakin sedikit ruang gelap, semakin besar transparansi. Nah, saya mau kita buka sama-sama. Kita hitung sama-sama dan kita perdebatkan. Sampai misalnya kenapa katanya Goto rugi? Berapa anak perusahaan Gojek dan sebagainya. Kita belum bicara Grab nih. Oke? Nah. Lalu kemudian Menteri ada yang bilang begini nih. Kalau nggak salah Pak Menhub juga ngomong. Ya pindah aplikator aja. Betul gak itu? Betul gak itu? Pak, begini Pak ya. Kalau saya tidak salah, saya lupa nih yang ngomong siapa, tapi salah satu tokoh bangsa kita, dia bilang begini, hendaklah pemerintah tidak menjadi penguasa bagi rakyatnya, tetapi menjadi pengurus bagi rakyatnya. Ucapan itu bukan ucapan pengurus. Nggak bisa begitu. Itu loh. Bicara dong, buat aturannya. Ngurus rakyat itu, ngurus negara itu tidak bilang, ya kalau lu nggak suka di sini lu pindah sono. Bahasa apa itu? Ini penting loh bos. Kenapa? Kalau kalian belum bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, jangan sakiti dong hati mereka terus-menerus. Dan pernyataan-pernyataan seperti ini. Kan bisa kita hitung. Oke, kita mau bicara sejarah permennya.
Persiap peraturan menterinya. Kalau tidak salah, kalau salah dikoreksi, Pak Igun. Sebelum KP 1001 tahun 2022 ada KP berapa? 667 ya? 111 ya. Sebelum 1001 tahun 2022 ada KP 667. Di KP 667 berapa persentasenya? 15%. Dalam waktu berapa lama berubah jadi KP 1001? 3 bulan kemudian berubah. Belum berlaku sudah berubah. Ayolah bos, kenapa aromanya jadi tambah kuat nih kita cium? Dalam 3 bulan naik 5%. Dibungkus dengan cerita untuk kesejahteraan driver online. Sebelum 667? 564. Tahunnya sama. Oke. Dalam 1 tahun berapa keluar keputusan menteri? 3. Berubah. Negara ada untuk memberikan kepastian, bukan malah memberikan kebingungan. Masa 1 tahun mengatur objek yang sama berubah 4 kali, 3 kali? Ayolah, kita sedang serius bernegara nggak nih? Itu loh. Nah ini aneh nggak? Ini rangkaian keanehan. Dan semakin aneh, semakin ngotot kita akan berjuang. Saya bilang pada teman-teman termasuk di Komisi 5, palunya nih di teman-teman Komisi 5 nih. Lu ketok, tok, minimal 20 juta jiwa lebih sejahtera. Sekarang tinggal keberanian kita ngetok itu. Jangan goyang-goyang. Itu hal-hal yang lain bos, itu bisa kita diskusikan, kita bisa perdebatkan, kita bisa ada argumentasi. Tapi kalau soal penderitaan rakyat, sama. Partai apapun saya berharap sama kita ngelihatnya. Selamatkan. Terima kasih.